Selamat malam, Romo, Bapak Ibu PMRSH dan para peserta Ziarah Totus Tuus tahun 2023 yang dikasihi Tuhan. Perkenankanlah saya mohon waktu sejenak untuk menyampaikan pengalaman rohani saya mengikuti Ziarah Totus Tuus angkatan kedua Bandung tahun 2021. Suatu hari di awal masa pandemi, saya mengikuti misa online di Gereja Katedral Bandung yang dipimpin oleh Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin OSC. Beliau mendaraskan doa yang sangat menginspirasi saya, yakni doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Bagus doa ini, pikir saya, dan sejak saat itu setiap pagi saya doakan usai misa harian online yang selanjutnya bertambah dengan doa novena Roh Kudus. Buah-buah rohani yang saya peroleh adalah sebagai berikut. Pada hari ulang tahun saya yang ke-69, Tuhan menganugerahi hadiah yang tak terlupakan, yaitu sebuah pembelajaran iman tentang dosa asal melalui webinar online oleh Romo Bayu Estimur yang diselenggarakan oleh PDKK Gracia Interkon dari Paroki Maria Kusuma Karmel, Jakarta. Dari sini saya dipertemukan secara virtual dengan Ibu Priorina yang mengajak saya mengikuti kursus evangelisasi pribadi KEP Angkatan 24 di Paroki MKK ini. Syukur kepada Allah yang telah mengizinkan saya menambah pengayaan iman untuk mewartakan kabar baik bagi semua orang. Motivasi ini juga saya dapatkan dari doa Rosario Misioner dalam masa pandemi yang dipimpin oleh para uskup di tanah air kita ini, yang selalu menyebutkan dalam doa tersebut bahwa Bunda Maria adalah Bunda Evangelisasi. Romo, Bapak Ibu PMRSH dan para peserta Ziarah Totus Tuus tahun 2023 yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat yang bersamaan dari acara webinar tersebut, saya dipertemukan juga dengan Ibu Angela Merli dari Pennsylvania secara virtual juga, mengajak saya untuk mengikuti pembelajaran Ziarah Totus Tuus angkatan kedua Jakarta Bandung. Saya ikuti juga, walaupun ini tidak mudah, karena waktunya bersamaan dengan KEP sampai saya harus menyimak dari 2 HP, yang kiri di kelas KEP dan yang kanan Totus Tuus. Bahkan kadang-kadang tidak fokus bila mana harus masuk ke dalam breakout room. Tapi inilah yang terjadi sampai suatu saat saya mengalami kebingungan dalam membagi waktu. Pernah terbersit pikiran ingin mengundurkan diri dari Totus Tuus, sampai saya konsultasi kepada Romo JJSMM sebagai pengajar. Tapi jawaban Romo sungguh menguatkan. Akhirnya saya mampu bertahan. Saya percaya bahwa ini adalah penyelenggaraan ilahi, karya Roh Kudus. Tuhan yang berkenan, maka Tuhan pulalah yang menyempurnakan. Memang tidak mudah mengikuti pembelajaran Totus Tuus selama 33 kali pertemuan ini. Tetapi kembali kepada iman, karena Tuhan yang berkehendak, dengan segala kerendahan hati saya berdoa, mohon penyertaan Roh Kudus untuk senantiasa membimbing saya melancarkan pembelajaran ini.
Sambil merajut silaturahmi dengan teman-teman sekelas, saya menikmati peziaran ini dengan gembira. Dan dengan segala keterbatasan saya, akhirnya ziarah Totus Tuus angkatan kedua ini bisa berakhir penuh sukacita. Syukur kepada Allah. Romo dan Bapak Ibu yang terkasih, yang namanya belajar pasti tidak lepas dari buku. Buku pintar saya adalah ini: Berjalan bersama Montfort setiap hari. Sebuah kutipan yang sangat meneguhkan dari CKA 176. Salib adalah baik karena ia merupakan sumber berlimpah ruah dari segala jenis dan kelemah lembutan dan penghiburan. Bahwa ia menghasilkan dalam jiwa kegembiraan, damai sejahtera, dan rahmat. Akhirnya, salib adalah baik karena ia menghasilkan bagi orang yang memanggulnya pahala kemuliaan tak terhingga di surga. Immensum gloriae pandus operatur. Jadi bergembiralah bila Allah membagikan kepadamu salib yang baik, karena yang paling besar di surga dan di dalam Allah jatuh ke dalam tanganmu tanpa kamu sadari. Hadiah Allah yang terbesar adalah salib. Jika kamu sungguh-sungguh memahaminya, pasti kamu akan mengikuti banyak misa, mendoakan novena di makam orang suci, berjalan ke tempat yang jauh seperti yang dilakukan oleh orang-orang kudus untuk mendapat hadiah ilahi ini dari surga mulia. Berjalan bersama Montfort setiap hari sungguh mentransformasi hidup doa saya. Setelah gereja kami dibuka secara offline, saya menyambut Ekaristi Kudus setiap hari Minggu dan Jumat pertama. Sedangkan sakramen rekonsiliasi secara pribadi, saya mohon kepada Romo Paroki setiap bulan sekali. Misa harian pagi saya ikuti secara online karena jarak rumah kami dengan gereja agak jauh. Usai misa pagi saya berdoa kepada malaikat pelindung, kepada malaikat agung Santo Mikael, dan kepada malaikat agung Santo Rafael yang kita kenal sebagai dokter surgawi. Kita percayakan kesehatan kita kepada Santo Rafael yang ditugasi Tuhan melindungi kita, terutama para lansia yang rawan oleh penyakit. Sebagai murid dari Santo Montfort, saya doakan doa mahkota kecil setiap hari. Kecuali itu, doa rosario tidak pernah saya tinggalkan. Baik rosario kepada Bunda Maria dalam sukacita, rosario Bunda Maria dalam duka cita, rosario Santo Yosef, dan rosario bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Semua ini saya lakukan demi pembaktian diri saya kepada Bunda Maria yang begitu sangat mengasihi saya dalam kehidupan yang dianugerahkan kepada saya oleh Tuhan hingga sekarang ini. Syukur kepada Allah. Ikrar pembaktian diri kepada Bunda Maria telah saya ucapkan di depan Romo Wim SMM dan disaksikan oleh para Romo SMM dan para saudara seperjalanan pada tanggal 7 April 2022 di Pondok Kebijaksanaan Seminari Santo Montfort, Malang, Jawa Timur. Terima kasih.